Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Wahidin dari sebelumnya kelas 10C, sekarang kelas 12M. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Yang pertama, kita ke permintaan dulu ya teman-teman. Jadi, apa itu permintaan? Permintaan adalah keinginan konsumen yang didukung oleh kemampuan atau daya belinya. Jumlah yang diinginkan oleh konsumen berarti itu dari sudut pandang si konsumen. Ingat, permintaan itu sudut pandang konsumen. Oke, kita lanjut ke hukum permintaan atau the law of demand. Di hukum permintaan ini, ketika permintaan naik, maka jumlah akan turun. Dan ketika permintaan turun, maka jumlah akan naik. Kenapa bisa gitu? Jadi ketika permintaan naik, otomatis barang yang diinginkan itu banyak diinginkan, banyak yang beli. Otomatis jumlahnya pasti akan menurun. Lalu ketika permintaannya menurun, jumlahnya menaik. Karena ketika si barangnya itu lagi turun banget pembeliannya, jumlahnya pasti akan selalu diproduksi dan otomatis naik. Lalu di sini ada faktor permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Nah, ketika harga barang itu barang A contohnya itu 11.000. Pasti kalau menurut si konsumennya ini murah, pasti dia membelinya. Tapi ketika menurut konsumen itu mahal, dia tidak akan membelinya. Lalu yang kedua ada harga barang lain. Nah, ketika barang A ini kita contoh, barang A dan barang B. Kita diberikan pilihan. Barang A dan barang B ini sama ya, cuman kayak beda merek gitu. Barang A harganya 11.000 dan barang B harganya 12.000. Mana yang akan dipilih? Mungkin beberapa dari kalian atau malah kebanyakan akan memilih barang A. Kenapa? Karena harganya lebih murah ketimbang barang B. Padahal ya sama-sama aja, cuman beda merek aja lah. Terus yang ketiga ada komplementer. Ini kayak pengganti gitu loh. Jadi ketika barang A itu naik harganya dan uh, barang B ini turun, pasti konsumen juga akan membeli barang B. Karena tadi harganya lebih murah. Terus yang keempat ada pendapatan. Nah, pendapatan di sini itu pastilah ya, ketika kita pendapatannya naik, habis gajian tuh, gajiannya naik, pasti barang yang dibeli akan banyak. Jadi permintaannya akan lebih banyak gitu. Terus yang kelima ada barang inferior. Barang inferior itu barang pilihan. Kayak misalkan ketika kita sedang mungkin akhir bulan, pasti ketika kita membutuhkan suatu barang, kita memilih barang yang lebih murah ketimbang yang mahal. Bedanya beda kalau misalkan ada di awal bulan. Ketika kita membutuhkan barang itu, kita pasti akan memilih yang lebih bagus gitu. Kita nggak mandang harganya, beberapa orang gitu. Terus yang keenam ada selera. Ketika selera konsumen naik kepada barang itu, pasti konsumen akan membelinya. Terus yang ketujuh ada distribusi permintaan. Nah, distribusi permintaan ini tuh kayak ketimpangan gitu, ketimpangan sosial yang ada. Terus yang ke-8 ada jumlah penduduk. Ketika jumlah penduduknya banyak, pasti permintaan yang dibutuhkan juga banyak. Dan ketika jumlah penduduknya dikit, pasti permintaan juga dikit. Ya, kita lanjut ke penawaran ya. Oke, kita lanjut ke penawaran dan keseimbangan ya teman-teman. Untuk penawaran sendiri itu adalah jumlah barang yang ditawarkan atau ketersediaan yang ada pada suatu produk gitu. Jadi di penawaran ini memakai sudut pandang produsen atau yang membuat barang atau jasanya itu. Kalau tadi kan permintaan dari sudut pandang konsumen atau dari kita yang membeli gitu. Nah, kalau penawaran ini sebaliknya dari sudut pandang produsen. Nah, untuk hukum penawarannya sendiri, ketika harganya naik, maka penawaran ikut naik. Dan ketika harganya turun, maka penawaran juga turun. Maksudnya apa sih? Jadi, ketika harga naik, pasti barang yang akan ditawarkan semakin banyak. Karena ya harganya naik, pasti akan menguntungkan si produsennya. Nah, ketika harganya turun, penawaran atau ketersediaannya juga akan turun. Kenapa? Karena dengan menurunnya harga pastinya akan bisa aja rugi gitu. Jadi ya penawaran atau ketersediaan si barangnya akan menurun. Terus di sini juga ada faktor. Faktor yang pertama itu harga barang lain. Nah, ketika harga barang lain itu meningkat, ya penawaran juga akan meningkat gitu. Terus yang kedua ada teknologi.
Yang dimaksud teknologi di sini tuh kayak proses pembuatannya gitu, salah satunya ya. Kayak uh, ketersediaan teknologi untuk membuat apa gitu. Terus yang ketiga itu ada biaya produksi. Nah, ketika biaya produksinya itu nggak bisa menutupi keuntungannya, keuntungan tidak bisa menutupi biaya produksinya, pasti penawaran atau ketersediaannya akan menurun. Terus di sini juga ada keseimbangan. Di sini ada kayak garis L gitu. Di atasnya ada P dan di bawahnya Q. Nah, uh, itu di tengah-tengah titik-titik itu namanya adalah equality atau garis keseimbangan. Namanya itu P bintang dan Q bintang. Nah, keseimbangan terjadi ketika harga dan kuantitas itu bertemu di titik yang sama atau di garis yang sama dan akan uh, saling bertemu, bersinggungan atau berpotongan gitu. Nah, di sini juga dilihat kalau ke bawah itu demand atau uh, permintaan, ke atas itu supply atau penawaran. Sama lah ya, kalau turun nah kan di sini itu price, di sini kuantitas nih. Jadi ketika kita lihat dulu dari bagannya ini. Nah, di permintaan semakin turun harganya, maka semakin turun juga kuantitas atau permintaannya kan, jumlahnya gitu. Nah, di supply itu kan kayak garis dari kiri bawah ke kanan atas. Karena tadi di hukumnya dijelaskan kalau misalkan harganya naik, penawarannya juga akan naik, jumlah yang ditawarkannya juga naik. Jadi dilihat dari bagannya di sini aja, kalian bisa langsung mengetahui hukum yang ada dalam permintaan dan penawaran. Ya mungkin segitu dulu untuk penawarannya. Nah kita lanjut ke rumus-rumus yang ada gitu. Kita lanjut dulu ya. Ya di sini ada permintaan, penawaran dan keseimbangan. Bahas dulu lah ya yang permintaan. Untuk permintaan sendiri rumusnya itu QD sama dengan A kurang BP. Untuk QD-nya sendiri itu adalah jumlah barang yang diminta. Untuk A-nya sendiri itu adalah konstanta atau jumlah barang yang diminta gitu, jumlah barangnya gitu. Terus untuk B-nya sendiri itu adalah koefisien atau seberapa sensitif perubahan harga terhadap permintaan. Untuk P-nya sendiri itu adalah harga barang. Lanjut ke penawaran. Penawaran itu QS sama dengan C ditambah DP. C-nya sendiri itu konstanta atau jumlah barang. D sendiri itu koefisien atau seberapa sensitifnya perubahan harga terhadap penawaran. Dan P sendiri itu adalah harga barang itu sendiri. Lalu untuk QS di sini itu kayak jumlah penawarannya yang ditawarkan itu teman-teman. Dan terakhir ada rumus keseimbangan. QD sama dengan QS atau A dikurang BP sama dengan C ditambah DP. Nah, kita lanjut ke latihan soalnya ya. Kita lihat soalnya gimana. Oke, di sini ada soalnya nih. Diketahui fungsi permintaan dan penawaran sebagai berikut. QD sama dengan 50 kurang 2P, QS sama dengan 10 tambah 3P. Nah, kita disuruh mencari keseimbangannya nih teman-teman. Nah, di soalnya nggak ada, tapi kita disuruh mencari keseimbangannya. Ya, tadi kan rumus keseimbangan itu QD sama dengan QS. QD-nya itu 50 kurang 2P, QS sendiri itu 10 tambah 3P. Nah, kita tinggal ganti row saja teman-teman. Yang 10 pindah ke kiri, yang 2P itu pindah ke kanan. Jadinya 50 kurang 1 sama dengan 3P tambah 2P. Hasil yang kiri itu 40 dan yang kanan 5P. Nah, untuk mengetahui P-nya itu kita bagi aja. 40 dibagi 5, maka diketahui hasilnya 8. Nah, berikutnya kita akan mencari fungsi permintaan dan penawaran dengan diketahui P-nya atau price-nya atau harga barangnya adalah 8. Kita tinggal substitusiin aja nih teman-teman. Untuk permintaan, QD sama dengan ingat rumusnya, QD sama dengan A kurang BP.
Ya, tadi kan kita udah tahu tuh di atas tuh Q-nya itu 50 kurang 2P. Kita tinggal substitusiin aja teman-teman. 50 kurang 2 kali 8. Hasilnya 50 dikurang 16. Maka hasilnya itu adalah 4 34. Nah, kita ke S. 10 tambah 3P. Kita tinggal substitusiin kayak tadi. 10 ditambah 3 dikali 8. Hasilnya 10 ditambah 24. Maka hasilnya 34. Jika kita lihat nih, QD dan QS-nya sama teman-teman, 34. Jadi yaitu keseimbangan. Seperti tadi kan bertemu di titik yang sama. Sama kan? Dari fungsi permintaan penawaran di sini. Oke, mungkin segitu aja dari saya ya. Maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.